Jika Afghanistan dijuluki sebagai kuburan para imperium, maka Iran adalah labirin kematian yang tidak menyediakan pintu keluar. Negara ini ibarat benteng alam dengan tembok setinggi 4.000 meter yang seluruh daratannya telah diubah menjadi maut bagi kendaraan tercanggih di dunia. Geografi ini memaksa para penyerbu yang terkuat sekalipun harus melalui jalan tikus yang cukup sempit, di mana teknologi satelit dan drone paling canggih akan kehilangan keunggulan karena medan tanah yang sangat ekstrim. Untuk memahami seberapa mengerikan benteng daratan yang dimiliki oleh Iran, mari kita berbicara mengenai Afghanistan terlebih dahulu. Bahwa selama berabad-abad, daratan berdebu itu telah memiliki gelar yang mengerikan, yaitu kuburan untuk para imperium. Dari Alexander Agung, Kekaisaran Inggris, Uni Soviet hingga yang terbaru Amerika Serikat, semuanya datang membawa ambisi, namun semuanya harus pulang membawa peti mati. Geografi Afghanistan yang brutal, gunung-gunungnya yang tidak kenal ampun, juga suku-sukunya yang tidak bisa ditundukkan, telah membuat kekuatan militer terbesar bertekuk lutut di tiap era. Dan sekarang, bayangkan sebuah negara di mana kengerian geografi yang dimiliki oleh Afghanistan itu hanya terlihat seperti taman bermain anak-anak. Dan itulah negara Iran, sebuah negara yang bukan sekadar sekumpulan lembah terisolasi, namun juga sebuah benteng raksasa yang dibangun oleh alam itu sendiri. Negara itu memiliki infrastruktur modern, jaringan jalan tol, kota-kota metropolis, sumber daya tanpa batas, serta militer yang secara obsesif telah mempersiapkan diri mereka selama 4 dekade hanya untuk satu tujuan, yaitu mengubur Amerika Serikat hidup-hidup. Banyak analis militer amatir seringkali membandingkan kekuatan militer murni, yaitu jumlah tank, jet tempur, atau kapal induk. Sehingga di atas kertas, Amerika Serikat bisa menghancurkan negara manapun yang mereka mau. Akan tetapi, perang tidak pernah dimenangkan di atas kertas. Perang dimenangkan di atas tanah, di atas lumpur, dan di atas batu yang menguji ketahanan mental. Dan jika Washington memutuskan untuk mengirim ratusan ribu tentaranya melintasi perbatasan Iran, mereka tidak hanya akan berperang melawan tentara Garda Revolusi Iran. Mereka akan berperang melawan daratan Iran itu sendiri. Sebuah daratan yang sangat brutal, sangat luas, dan sangat mematikan, hingga ia ditakuti oleh negara adidaya paling kuat dalam sejarah peradaban manusia. Secara geografis, Iran pada dasarnya adalah sebuah mangkuk raksasa yang pinggirannya terbuat dari dinding batu setinggi ribuan meter. Negara ini bahkan hampir tidak memiliki daratan terbuka yang ramah terhadap pergerakan kavaleri lapis baja. Sebagian besar pusat populasi dan fasilitas strategis Iran, termasuk ibu kotanya, terletak di dalam mangkuk ini, terlindungi oleh cincin pegunungan yang mematikan. Jika diasumsikan Amerika Serikat memulai invasi dari arah barat, melewati Irak, di mana ini adalah rute paling logis karena pasukan Amerika Serikat pernah berada di sana, maka begitu mereka melintasi perbatasan Iran, mereka akan langsung berhadapan dengan pegunungan Zagros. Zagros bukan sekadar deretan bukit. Ini adalah dinding batu karang sepanjang 1.500 km yang membentang dari barat laut hingga selatan Iran. Puncak-puncaknya menjulang hingga ketinggian lebih dari 4.000 meter. Dan disinilah letak mimpi buruk pertama bagi pasukan mekanis modern. Jalan-jalan yang membelah Zagros adalah jalur-jalur sempit, berkelok-kelok di bibir jurang, dan diapit oleh tebing-tebing curam. Bagi konvoi tank atau kendaraan lapis baja Amerika Serikat, pegunungan Zagros adalah titik jepit yang tiada habisnya. Dan sialnya, di lingkungan semacam ini, bahkan teknologi yang canggih sekalipun akan kehilangan makna dan kesaktiannya. Satelit dan drone tidak bisa melihat serta menembus goa-goa dan celah tebing. Dan pada akhirnya, sebuah konvoi Amerika Serikat yang panjangnya berukuran kilometer akan terjebak di jalanan yang sangat sempit. Dan dalam kondisi ini, cukup satu roket anti-tank sederhana ditembakkan oleh milisi Iran dari atas tebing dan mengenai kendaraan terdepan dan kendaraan paling belakang, maka seluruh konvoi akan lumpuh.
Mereka tidak bisa maju, tidak bisa pula untuk mundur. Mereka akan menjadi bebek lumpuh di tengah sasaran tembak, dikelilingi oleh ribuan titik buta, tempat musuh bisa menyergap kapan saja. Jika Amerika menyerang dari utara atau dari arah Laut Kaspia, situasinya tidak jauh lebih baik. Sebab di sana berdiri pegunungan Alborz, dinding raksasa lainnya yang lebih tinggi, lebih curam, tertutup salju yang memisahkan wilayah pesisir dengan Teheran. Puncak tertingginya mencapai ketinggian 5.600 meter. Tidak ada pasukan darat besar yang bisa merayap melewati Alborz tanpa dibantai dari ketinggian. Kemudian, jika Amerika memaksa untuk memulai invasi dari selatan atau Teluk Persia, maka pesisir selatan Iran adalah dataran sempit yang berbatasan langsung dengan perbukitan terjal serta pegunungan tandus. Ini adalah lingkungan di mana pendaratan amfibi akan menjadi aksi bunuh diri. Di sini, pasukan Amerika Serikat akan mendarat di pantai hanya untuk langsung diberondong artileri dari atas-atas bukit batu yang tidak terhitung jumlahnya. Dan jika dengan suatu keajaiban militer, pasukan invasi berhasil menembus cincin pegunungan ini dan masuk ke bagian tengah mangkuk Iran, maka mereka telah ditunggu oleh dua padang pasir raksasa, yaitu Desh-e-Kafir serta Desh-e-Lut. Desh-e-Lut secara harfiah adalah salah satu tempat paling panas di muka bumi, dengan suhu permukaan bisa mencapai 70 derajat Celcius. Dataran tengah ini bukanlah tempat yang bisa diseberangi dengan mudah. Pasir hisap, danau garam yang rapuh, dan badai debu yang bisa merusak mesin helikopter canggih dalam hitungan menit adalah musuh alami yang mengerikan. Karena itu, adalah tepat jika dikatakan bahwa Iran adalah benteng geografi, sebab setiap rute invasi di negara ini telah disegel oleh alam. Kendati demikian, geografi yang tangguh tidak akan berarti banyak jika tanpa manusia yang paham cara menggunakannya. Dan disinilah letak kengerian yang kedua, yaitu doktrin pertahanan asimetris Iran. Militer Iran, khususnya Garda Revolusi Islam atau IRGC, adalah kelompok militer yang sangat realistis. Mereka tahu persis bahwa dalam pertempuran terbuka bergaya Perang Dunia II atau Perang Teluk, di dataran datar dan cuaca cerah, Angkatan Udara Amerika Serikat akan menghancurkan mereka menjadi debu hanya dalam hitungan hari. Namun, militer Iran tidak sebodoh itu, sehingga mereka tidak akan menantang F-35 Amerika Serikat di udara atau kapal induk Amerika Serikat di lautan terbuka. Sebaliknya, Iran telah menghabiskan 40 tahun terakhir untuk membangun militer yang dirancang khusus untuk menjelajah geografi mereka sendiri. Jika Amerika Serikat datang dengan kekuatan teknologi udara, Iran merespon dengan menyusup jauh ke dalam perut bumi, yang di sana mereka telah menciptakan apa yang disebut sebagai misil Sitis atau kota rudal Iran.